Ahibati fillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, bi fadlihi tawsal ghayat, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Wahayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyata daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Bagi yang melihat video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Dan ya, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita yang mungkin lagi kecewa. Ketika kita hidup di dunia ini, para teman-teman sekalian, para pemirsa, kita pasti selalu membutuhkan yang namanya bantuan. Bantuan dari siapapun itu, baik dari keluarga kita, teman kita, atau orang-orang terdekat kita. Dan memang Islam selalu membina kita dan memotivasi kita untuk selalu saling membantu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi kata saling tolong menolong dan saling bantu membantu, saling bahu membahu, kita perlu garis bawahi bahwa yang dimotivasi kepada kita untuk saling membantu adalah membantu dalam kebaikan. Berarti kalau bantuan itu bermaksud untuk mencelakakan orang atau berbuat buruk dan seterusnya, maka itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Kita balik kepada pembahasan kita, teman-teman sekalian, tentang kecewa, tentang galau, tentang ditinggalkan oleh seseorang. Dalam dunia kita ini sekarang, dunia media sosial, hatta kita di media sosial pun saling membantu ya, saling tolong menolong ya. Karena kecewaan itu timbul dari rasa ketidakpekaan dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Ada orang yang membantu seseorang yang dimana mungkin dia membantunya dengan 1000 harapan. Berharap kalau dia membantu dia mendapatkan manzilah. Berharap ketika dia membantu dia mendapatkan imbalan duniawi. Berharap ketika dia membantu mendapatkan penghargaan yang sebesar-besarnya dari yang dibantu ini. Kekecewaan terkadang timbul dari situ. Dari harapan yang begitu banyak. Ya. Maka tentu di sini kita harus kembali memperbaiki diri kita. Ketika membantu seseorang, apa niat kita? Ketika kita tolong menolong, saling bahu membahu, kita harus memperbaiki niat kita. Bahwa kita ini membantu orang karena siapa dan tujuannya apa. Kalaulah dia membantu karena Allah dan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik dan pertahankan. Tapi kalaulah yang niat kita, goyah kita dalam membantu seseorang untuk dikatakan Masya Allah banyak uangnya, dermawan, orang yang baik, dan mengharapkan ribuan harapan dan balasan dari dia, maka ini perlu diperbaiki. Disitulah kadang timbul kekecewaan dari orang-orang. Ya, tentu kami dalam video ini, para pemirsa sekalian, memotivasi dan memperbaiki diri kami dan juga para pemirsa yang menonton dan menyaksikan video ini. Begitu banyak kadang kita bersahabat dengan orang, kita berteman dengan orang, baik itu sahabat yang sifatnya mungkin kita selalu mengajak dia ke dalam kebaikan. Wahai saudaraku, aku cinta engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin melihat engkau baik. Aku ingin engkau bersamaku masuk surga. Aku ingin engkau bersamaku pergi sholat ke masjid, pergi ke kajian, pergi ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ketika itu kita harus memperbaiki niat kita ketika mengajak saudara kita itu. Karena kalaulah kita berharap kepada manusia, para pemirsa sekalian, teman-teman, Anda berharap sama manusia 1000 harapan, Anda akan kecewa, pasti akan kecewa. Bagaimanapun modelnya dan bagaimanapun cara Anda mengaplikasikan tolong menolong itu,
Anda akan kecewa. Anda akan kecewa. Hatta ustadz pun, seorang ustadz yang mungkin membantu jamaahnya, membantu saudaranya, membantu temannya, dia akan kecewa. Dia akan kecewa. Karena apa? Mereka mengharapkan imbalan. Karena mengapa? Karena mereka mengharapkan pujian, balasan dari saudaranya. Dan juga nasihat kepada yang dibantu. Nasihat kepada yang dibantu, yang sering ditolong, yang sering diberikan yang terbaik oleh sahabatnya misalnya. Ini pegang kaidah baik-baik bahwa orang itu ya tentu membantu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena tidak mendapatkan pahala, ganjaran kalau bukan karena Allah dan Rasulnya dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda yang dibantu, Anda yang ditolong, Anda yang diberikan sesuatu yang terbaik oleh kawannya, oleh sahabatnya, oleh saudaranya, hendaknya Anda bisa memposisikan diri Anda. Orang-orang memang tidak mengharapkan balasan dari Anda berapapun itu balasannya, apapun itu balasannya. Tapi tadi kita katakan tahu untuk memposisikan diri kita ini sebagai apa. Kita yang ditolong. Tentu kita berterima kasih, kemudian mungkin orangnya tidak berharap kata terima kasih. Dia selalu menyebutkan ayat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi, tidak mengharapkan kata syukran, terima kasih dari orang yang dibantu. Ya. Jadi la nuridu minkum jazaan wala syukura, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa kita berikan atau kita doakan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih, ketika Anda tidak bisa memberikan balasan kepada saudara Anda yang telah membantu Anda, yang mungkin telah membebaskan Anda dari utang, yang telah membebaskan Anda dari kesulitan, kalaulah Anda tidak bisa membalasnya, tidak bisa membalasnya dengan apa yang pernah diberikan kepadamu, maka doakan mereka agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan ganjaran umur yang panjang dan seterusnya dan seterusnya. Doa-doa yang baik untuk saudara kita. Jangan kita yang dibantu tidak memberikan sesuatu kepada mereka karena beranggapan ikhlas di orangnya. Dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Betul. Tapi kita sebagai saudara, sebagai seorang muslim, hendaknya untuk selalu saling memberikan kekuatan dan motivasi, semangat. Ya, walaupun mungkin kita hanya tanya kabar. Terkadang ada orang yang sangat kecewa ketika membantu orang. Kenapa? Ini orangnya ikhlas. Dia selalu mengatakan, saya ikhlas Ustadz untuk membantu dia. Tapi kenapa? Dia tidak pernah memberikan kepada saya kabar begitu. Atau tidak pernah, mungkin kita istilah orang Makassar, tidak pernah menabati-bati. Tidak pernah ditegur, disapa. Hatta mungkin via WhatsApp. Ini ya tentu sesuatu yang sangat kita kita kecewa dengan itu. Nah, kita kembali kepada poin kecewa tadi para pemirsa dan teman-teman sekalian. Siapa sih yang tidak pernah kecewa dengan, mungkin dia kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengira bahwa apa yang Allah takdirkan kepada saya itu tidak baik untuk saya. Dia mau mendaftar atau masuk ke TNI misalnya. Dia telah mencari asbab, masuk ke sekolah militer, masuk ke sekolah-sekolah atau bimbingan-bimbingan belajar yang mungkin akan memberikan dia kesuksesan dan mengantarkannya kepada militer itu. Tapi ternyata ujung-ujungnya masuk ke dalam perguruan tinggi agama misalnya. Ini saya kecewa dengan apa yang saya lakukan, takdir. Maka berubahlah dan berubah sikap Anda dan mulai ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kecewa. Dan kecewa memang sifatnya manusiawi. Tapi kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika berangkat ya di Amul Huzni, di tahun kesedihan yang dimana pamannya wafat kemudian istrinya wafat, Ibunda Khadijah ya radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid ketika itu wafat dan Nabi SAW sedih. Tapi kita lihat Nabi SAW berangkat ke Taif untuk dakwah di sana dan berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif.
Tapi apa yang kita lihat, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadapi ketika dia berangkat ke kota Taif dan sampai di sana, baru sampai di pintu gerbang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, tidak diterima dakwahnya, dicaci, dimaki, bahkan diusir dari Taif karena tidak menerima dakwahnya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa dengan itu? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerah dengan itu? Tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada mereka. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah kaumku. Sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang akan kupersembahkan dan apa yang kuberikan kepada mereka. Nabi SAW mendoakan. Ya, apakah Nabi kecewa? Tidak kecewa. Nabi SAW bersemangat dan tidak menyerah, mencoba di pintu-pintu yang lainnya. Kita kembali kepada poin kecewa tadi. Kecewa terkadang terjadi ya karena adanya kemauan yang diinginkan atau dimaui oleh seseorang itu tidak tercapai. Tadi kita telah memberikan satu sampel, yaitu membantu seseorang. Terkadang ada orang membantu dengan niat yang salah mungkin, atau mungkin niatnya ikhlas tapi ada sesuatu yang mungkin menjadi fitrah. Ini masa nggak diingat. Ada yang saya dibantu berkali-kali dan seterusnya, tapi tidak diingat oleh yang dibantu. Maka para hadirin, para pemirsa MRF Official Media, kami sampaikan dan kami motivasi diri kami dan juga para hadirin dan para pemirsa yang menyaksikan video ini, kecewa itu manusiawi. Ya, semua orang bisa kecewa dengan apa yang terjadi, tapi jangan kita putus asa dengan kecewa itu. Jangan kita terkurung dalam kata kecewa itu. Kita harus berusaha dan memperbanyak ibadah, kemudian meminta kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita begitu banyak pintu ketika kita berdoa kepada Allah. Dan doa adalah pintu pertama, solusi pertama, bukan solusi yang terakhir. Solusi yang pertama yang diberikan kepada kita untuk menghadapi segala cobaan-cobaan yang Allah turunkan kepada kita. Berbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada saudara kita yang mungkin mengecewakan kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keteguhan dan kesabaran, agar tidak terkurung dalam kata kecewa itu. Cari teman untuk kita diskusi, minta apa kira-kira solusinya ketika kita telah berserah diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi obat kepada saudara-saudari, teman-teman yang mungkin hari ini masih terkurung dalam kata kecewa itu, bainal qausain ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati yang lapang, karena ini tentunya berkaitan dengan hati. Semoga Allah memberikan kita hati yang lapang untuk kemudian beramal soleh dan tidak terpengaruh dengan apa yang manusia berikan kepada kita, meskipun kita telah berbuat baik kepada dia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.